Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Asma, NIM 17011100062 akan mempresentasikan tugas PowerPoint untuk memenuhi tugas bahasa Inggris. The Young Language. Anak-anak dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, anak yang berusia 5-7 tahun, dan yang kedua, anak yang berusia 8-10 tahun. Dan anak yang berusia 5-7 tahun mempunyai karakteristik sendiri. Di antaranya, mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Mereka dapat memberitahu Anda tentang apa yang telah mereka lakukan dan mereka dengar. Mereka dapat memperdebat sesuatu dan memberitahu Anda mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Mereka bisa menggunakan penalaran logika. Mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung. Mereka memahami situasi lebih cepat daripada memahami bahasa yang digunakan. Mereka menggunakan keterampilan bahasa jauh sebelum mereka menyadarinya. Mereka memiliki rentang perhatian dan konsentrasi yang sangat pendek. Ya, mereka terkadang kesulitan untuk mengetahui apa yang itu fakta dan fisik. Mereka seringkali senang bermain dan bekerja sendiri, tapi ditemani orang lain. Dan anak yang berusia 8-10 tahun juga mempunyai karakteristik sendiri. Di antaranya, mereka bisa membedakan antara fakta dan fisik. Mereka selalu bertanya. Mereka memiliki pandangan yang pasti tentang apa yang mereka suka dan tidak suka lakukan. Mereka mampu bekerja dengan orang lain dan pelajaran dari orang lain. Manfaat mempelajari karakteristik anak, di antaranya itu kata-kata saja tidak cukup, karena apa yang kita tunjukkan itu harus dengan body language agar anak bisa mengerti dan bisa memahami apa yang kita tunjukkan untuk mereka. Terus mainkan bahasanya, artinya kita harus mengajak anak untuk memikat bahasanya, memberikan agar anak itu mampu berpendapat dalam segala hal. Terus variasi di dalam kelas, kita itu harus membuat variasi pembelajaran yang menarik, bisa membangun keinginan anak untuk belajar. Terus rutinitas, kita itu harus membuat rutinitas pembelajaran yang kreatif, bisa membuat anak tidak jenuh. Terus kerjasama bukan persaingan, kita harus membuat pembelajaran itu semata-mata tidak harus menjalani sebuah persaingan, tapi kerjasama yang saling membangun. Terus tata bahasa yang kita berikan itu bahasa yang bisa dimengerti dan diterima anak. Terus penilaian, dari segi penilaian kita harus mampu menilai setiap anak itu sendiri dengan sesuai dengan karakteristik mereka. Class management and atmosphere, cara memanage kelas dan cara menyusun pembelajaran. Yang pertama itu
kita harus melihat guru yang ideal. Yang pertama, guru yang ideal itu adalah memiliki selera humor, berpikir terbuka, mudah beradaptasi dan sabar. Karena karakteristik itu sendiri harus dimiliki oleh guru. Yang kedua itu kemampuan. Kita itu bisa menggunakan pembelajaran dengan pantomim, bertindak dan menggambar yang sederhana, karena anak itu karakteristiknya itu suka menggambar. Terus yang ketiga itu sikap yang kita tuangkan itu harus hormati murid Anda, bersikap realistis dengan apa yang dapat mereka kelola pada tingkat individu. Artinya kita itu tidak harus membeda-bedakan di antara mereka, karena semua murid itu sama. Pengaturan pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 3 pengaturan. Yang pertama itu ada pengaturan A, ada pengaturan B, dan ada pengaturan C. Pengaturan A yaitu Anda dapat mengajar seluruh kelas dengan mudah. Yang kedua itu Anda memilih pekerjaan kelompok dengan 3 atau 4 kelompok. Dan yang ketiga, baik bagi siswa ketika berkelompok itu untuk saling berinteraksi, saling berbicara satu sama lain. Yang keempat, memungkinkan Anda melakukan pekerjaan berpasang dengan mudah. Yang kelima itu memberi Anda ruang di tengah kelas untuk aktivitas yang lebih umum. Artinya kita membuat sebuah lingkaran agar kita menguasai kelas itu sendiri. Yang keenam, memberi Anda ruang untuk bermain game, berbicara, memerankan dialog. Artinya di sana kita akan lebih tempatnya kita itu lebih mengkoordinir anak-anak. Terus pengaturan B, Anda dapat dengan mudah melakukan pekerjaan berpasangan. Terus mendorong komunikasi alami, karena murid hanya bisa melihat bagian belakang kepala murid di depan kita. Artinya murid itu bisa melihat keseluruhan penguasaan atas diri kita sendiri. Artinya bahasa yang kita sampaikan itu dapat tersampaikan. Dan pengaturan C itu lebih fleksibel. Artinya kita dapat menguasai keseluruhan dari pembelajaran. Pelompokan anak-anak dalam pembelajaran itu ada kerja berpasangan dan pekerjaan berkelompok. Kerja berpasangan itu biarkan siswa yang duduk berdekatan bekerja berpasangan. Yang kedua, tetapkan rutinitas untuk pekerjaan berpasangan. Yang ketiga, waspada murid yang tidak menyukai satu sama lain. Yang keempat, lakukan apa yang Anda ingin murid lakukan sebelum Anda memasukkan mereka ke dalam pasangan mereka. Terus pekerjaan kelompok. Pekerjaan kelompok yang harus kita lakukan itu memperkenalkan kerja kelompok. Yang kedua itu mulailah memilih kelompok pengajaran, kelompok yang Anda ajar secara terpisah-pisah. Yang ketiga, kemudian Anda dapat melanjutkan dengan memperkenalkan kelompok mandiri. Yang keempat, mulailah dengan hanya satu grup, artinya kita dapat mencontohkan. Yang kelima, jalani proses ini dengan semua kelompok sebelum Anda membiarkan seluruh kelas bekerja dalam kelompok pada waktu yang sama.
Batasi jumlah dan kelompok menjadi antara 3 dan 5. Topik basic word. Topik berbasis pekerjaan. Yang pertama yang harus berguna, bermanfaat, praktis, cara mengajar yang menarik. Hal yang kita lakukan dalam topik berbasis pekerjaan. Yang pertama, hubungan pembelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Yang kedua, siswa dapat mengasosiasikan kata, fungsi, struktur, dan situasi. Fleksibel untuk beradaptasi di kelas kita sendiri. Topik materi lingkungan dan waktu. Yang keempat, sebadan. Topik berdasarkan apa yang terjadi. Yang kelima, libatkan semua keterampilan dalam bahasa Inggris. Hal yang kita lakukan dalam topik berbasis pekerjaan. Yang pertama, hubungan pembelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Yang kedua, siswa dapat mengasosiasikan kata, fungsi, struktur, dan situasi. Fleksibel untuk beradaptasi di kelas kita sendiri. Topik materi lingkungan dan waktu. Yang keempat, sebadan. Topik berdasarkan apa yang terjadi. Yang kelima, libatkan semua keterampilan dalam bahasa Inggris. Hubungan pembelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Yang pertama itu memiliki topik Anda, waktu perencanaan, pengumpulan bahasa, fungsi dan situasi, metode dan aktivitas, dan terakhir penilaian. Terus, cara memilih topik Anda. Yang pertama, guru memutuskan topiknya. Artinya kita harus memilih topik kita sebagai guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, untuk anak-anak hubungkan atau gunakan subjek lain yang disukai siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Artinya kita harus memilih suatu subjek, apakah anak itu mampu menguasainya dalam menggunakan using the English. Waktu perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menyusun RPP yang dilengkapi dengan rencana waktu untuk setiap langkah kegiatan. Yang kedua, lakukan pembagian waktu yang profesional dalam kegiatan pembukaan, kegiatan utama, dan kegiatan penutup. Yang terakhir, bahan pengumpulan materi. Yang pertama itu segala macam tulisan, teks lisan, foto-foto, objek, kartun, dan ide-ide. Fungsi dan situasi. Yang pertama itu tema, yang kedua itu situasi. Sedangkan situasi sendiri ada pembagiannya. Yang pertama, bermain dengan hewan peliharaan, menunjuk tokoh hewan peliharaan, hewan-hewan peliharaan favorit, kebun binatang. Yang kedua itu fungsi. Fungsi sendiri mempunyai bagian-bagian, yaitu dapat menjelaskan, mengekspresikan suka dan tidak suka, meminta sesuatu, dan keinginan masa depan. Metode dan aktivitas pembelajaran. Yang pertama, kegiatan itu akrab dengan siswa. Aktivitas bebas mengambil alih, kegiatan sederhana yang menantang, dan hubungan yang kuat dengan topik yang dipilih.
Planning to teach, perencanaan mengajar. Yang pertama itu, mengapa guru yang baik merencanakan pekerjaan mereka? Karena itu membuat hidup Anda lebih mudah di kelas. Yang kedua, Anda menghemat waktu. Yang ketiga, Anda sendiri tahu yang Anda perlakukan itu setiap pelajaran. Ini membantu menyeimbangkan pelajaran Anda, dan ini memberi Anda keamanan dan kepercayaan diri yang diteruskan ke murid. Artinya, apa yang kita sampaikan dalam menentukan mengapa guru yang baik merencanakan pekerjaan, karena kenapa? Itu akan mempermudah dan tidak mempersulit pembelajaran. Terus, 3 tahap perencanaan. Di antara itu perencanaan jangka panjang, yang kedua itu perencanaan jangka pendek, yang ketiga itu perencanaan pembelajaran. Terus, apa saja pertanyaan setelah mengajar? Yang pertama itu, apakah itu murid memahami poin mengajar? Apakah kalian mengerti? Mereka mempelajari apa yang seharusnya mereka pelajari? Yang kedua, apakah organisasi berhasil? Yang ketiga, apakah mereka menyukai materi pelajaran? Yang keempat, apakah saya melakukan bagian pelajaran itu? Dan apakah ini jenis aktivitas yang tepat di panggung? Terus, apakah yang harus dilakukan ketika ada yang salah dalam pembelajaran? Yang pertama, gangguan eksternal, ada gangguan internal, kelas di luar kendali, suatu aktivitas berlangsung terlalu lama, Anda punya waktu ekstra, suatu aktivitas tidak berhasil, suatu aktivitas terlalu sulit.